Dari teknik kuas bambu itu saya bukan dari bapak atau paman, karena bapak dan paman itu teknik kuas bulu. Oh, kuas bulu. Ya, Oke. saya belajar pada sini dah. Pertama pada di Tebesaya ini kan juga lingkungan seniman, di sana dah saya sama Pak Jujul, sama Pak Ginarso itu udah pakai kuas bulu itu sendiri. Kalau kita harus mempertahankan seni tradisi itu, sebab apa? Sebab itulah warisan kita sendiri. Sebab kalau tidak kita yang mempertahankan, siapa lagi kan gitu. Dalam tradisi itu kita dapat mengenali diri kita sendiri. Sebab kita apa? Menggali lagi, belajar lagi, terus kan itu seperti kehidupan ini sendiri. Sebab semua tradisi gitu. Kehidupan itu kan juga tradisi, apa yang kita lakukan pada tempat itu kan terus mengulang. Halo semuanya, selamat datang di Lengkung Seni, ruang dokumentasi, ruang renungan, ruang di mana seni tak hanya dilihat tapi dipahami. Kali ini kita akan menyusuri salah satu lorong tersunyi namun paling berharga dalam seni rupa Bali. Lorong di mana goresan kuas bambu, kesunyian studio, dan disiplin tradisi bertemu dalam satu nama, Ida Bagusena, penerus garis emas seni lukis klasik Ubud. Beliau bukan sekedar pelukis, tapi juga penjaga cara lama, pembawa obor, teknik lukis yang semakin jarang dipraktikkan di masa modern saat ini. Saksi hidup perjalanan seni lukis tradisional Bali dari sejak era Pitamaha hingga hari ini. Ini karya keren, sini kita bedah. Selamat sore, Pak. Sore. Sena. Boleh diceritakan Pak, bagaimana perjalanan Bapak sampai akhirnya bisa terjun sebagai seniman dan proses mewarisi goresan tradisional Bali? Om Swastiastu. Saya pertama kali belajar melukis itu dari kecil, mulai dari SD sudah mulai belajar. Yang pertama kali saya belajar tidak pada ayah saya sendiri, tapi pada Gusti Putuarke. Sebab di sana saya sama anak-anaknya bermain sambil belajar melukis gitu. Setelah SMP saya pindah bermain juga, pindah saya belajar. Di sana saya belajar sama Ketut Ginarso. Walaupun kita belajar itu hanya melihat kan gitu dulu, tidak diajar harus begini begitu, enggak. Kita melihat, kita belajar secara otodidak gitu ya. Setelah sampai tamat SMA, karena saya sendiri tidak bisa meneruskan untuk kuliah karena itu saya belajar di rumah saya sendiri. Walaupun secara tidak langsung saya diberi pelajaran sama paman saya Ida Bagasmade, tapi saya belajarnya juga apa yang beliau katakan hanya itu aja, sebab secara langsung kan enggak. Ya, secara teori bagaimana seniman itu sendiri saya hanya belajar prinsip dasar seorang seniman begitu. Itu dah sampai sekarang ini saya itu dah terus belajar dan terus menggali dari kehidupan itu sendiri, dari kepercayaan itu sendiri, bagaimana
kita menggali berkesenian begitu, menggali dalam hal ini berkesenian dalam melukis begitu. Oke. Itu perjalanan saya. Saat itu kan Pak, saat ini ya Pak ya, mungkin seniman klasik yang seperti Bapak ini dengan masih menggunakan kuas bambu itu kan sudah jarang sekali ya Pak ya. Itu Bapak dulu belajarnya itu dari ayah atau dari paman, karena itu kan dua-duanya juga memang seniman juga ya Pak ya, dan memang menggunakan teknik yang sama ya Pak ya. Itu seperti apa? Kalau dari teknik kuas bambu itu saya bukan dari bapak atau paman, karena bapak dan paman itu teknik kuas bulu. Oh, kuas bulu. Ya. Oke. Saya belajar pada sini dah. Pertama pada di Tebesaya ini kan juga lingkungan seniman di sana dah, saya sama Pak Jujul, sama Pak Ginarso itu udah pakai kuas bulu itu sendiri. Kalau kuas bulu itu bukan dari paman saya, dari seniman yang ada di Tebesaya ini. Oke. Di sekitar ini ya. Iya. Oke. Cara tekniknya lain dengan bapak dan paman saya sendiri. Ya. Iya. Jadi teknik ini sendiri Pak, kenapa Bapak tetap pertahankan sampai sekarang? Ya, di satu sisi untuk detail-detail sekali itu kita membutuhkan lebih itu mudah. Ya. Sebab bagaimana kita lancipnya itu bisa kita yang mengatur ya. Dari kuas bambu itu sendiri, kalau saya tunjukin kalau kita lancipnya begini, kalau seperti pada ornamen segini itu kan tidak mungkin menggunakan kuas ya Pak. Iya. Apalagi itu dah seperti yang kecil-kecil di atas itu. Ketajamnya kita bisa atur sendiri gitu. Jadi yang paling Bapak belajar ini dari mana? Dari itu dah kita melihat secara otodidak, kita melihat kita yang membuat. Oke. Ya. Menarik ya. Dan sampai sekarang digunakan ya Pak ya? Sampai sekarang digunakan. Tapi sebenarnya Bapak sendiri benar-benar yakin bahwa Bapak akan terjun sebagai seniman, maksudnya benar-benar hidupnya fokus sebagai seniman lukis itu sejak kapan titik baliknya itu Pak? Iya, itu udah sejak saya mau kuliah enggak jadi, itu udah makanya saya mungkin harus kita di sini begitu, harus kita melukis, sebab saya sendiri pun bersyukur sekali juga kepada paman saya sendiri, Dubes Made Poleng. Beliau kalau di Bali itu tidak membantu saya. Saya bersyukur juga sebab kalau mungkin saya dibantu kuliah atau gimana mungkin saya tidak jadi seniman ya. Itulah saya bersyukur sekali juga. Walaupun pada waktu masih muda itu saya kecewa sekali. Jadi itu mengubah jalan hidup justru malah bersyukur ya Pak. Iya, kita bersyukur. Itulah kemungkinan kalau saya dibantu, bagaimana saya kuliah mungkin saya tidak bisa meneruskan di dunia melukis ini. Mungkin putus juga ada generasi saya sendiri itu setelah kita menemui, setelah saya berkarya dalam melukis ini, saya bersyukur walaupun dulunya kecewa gitu. Itu yang paling yang paling ada dalam hati saya. Saya bersyukur sekali terhadap beliau walaupun pada saatnya itu saya kecewa. Jadi dari kekecewaan justru membuahkan ada. Itu. Bapak masih ingat gak lukisan pertama Bapak yang mungkin terjual atau mungkin bisa dibilang karya terbaik gitu? Itu di tahun berapa Pak? Masih ingat gak? Itulah kalau dulu ya kita melukis saja dari belajar udah ada yang membeli gitu. Itu yang saya syukur, mungkin itu udah kita jadi seniman itu satu faktor X itu sendiri. Kedua
yang menentukan faktor X. Pertama keinginan kita sendiri. Iya. Kedua lingkungan itu sendiri. Karena Lingkungannya, ya. saya di lingkungan Tebet saya ini orang seniman dulu banyak, walaupun sekarang sudah berkurang ya. Ya, lingkungan itu sendiri yang menyebabkan kita bisa jadi orang. Iya. Keturunan itu sendiri. Sebab mengapa saya mau bilang keturunan walaupun tidak 100% keturunan itu bisa. Sebab apa? Itulah yang memicu kita untuk berkarya. Iya. Orang tua saya bisa begini. Kita kan harus dipicu. Iya, harus ada pemicunya. Iya, pemicunya. Dan juga yang terakhir saya kan, bagaimana saya mampu melestarikan. Itu yang akhirnya yang paling memicu, yang paling menentukan. Kita harus mampu melestarikan budaya kita sendiri, walaupun apapun rintangannya, kan begitu? Iya, betul. Sebab itu yang menjadi di dalam hati saya gitu. Itu dah mengapa orang bisa apapun kan begitu. Keempat faktor itu pasti harus mendukung begitu. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang melestarikan itu ya Pak ya. Iya. Berarti ini kan teknik kuas bambu ini kan bisa dibilang juga harus diteruskan juga ya Pak ya, Iya. harus dilestarikan juga. Iya. Itu Bapak sendiri sudah sudah mencoba untuk meneruskan itu nggak ke generasi Itu yang lebih muda, seniman yang lebih muda Iya. mungkin. Ya, itu kemungkinan kalau lingkungan gitu berbicara kan itu yang paling pertama. Iya. Kedua keinginan. Kalau saya sendiri itu saya karakter saya bukan seorang guru gitu ya. Okay. Maka saya karena saya sendiri dididik untuk menggali dari lingkungan itu. Dan dari seperti anak saya pun sendiri saya enggak ajarin secara langsung gitu. Okay. Sebab seperti orang tua saya pernah bilang, kalau kamu memberi kuas kepada anak atau gimana, bagaimana seandainya dia itu tidak mampu menjalani kuas itu sendiri. Seperti saya warisi kuas ini, Iya. nanti dia tidak mampu untuk menjalani, biarkan dia menggali. Bagaimana dia mampu, apa yang dia pakai dan apa yang dia akan mampu untuk digunakan gitu. Jadi hanya memperkenalkan ya Iya, Pak ya, memperkenalkan. selebihnya dikembalikan lagi Iya. kepada Kemungkinan kalau anak kan udah dilihat begini Iya. kan, kemungkinan kalau dia mampu atau ingin meneruskan, saya Bisa, bersyukur silakan. sekali. Jadi ada penerusnya ya Pak ya. Iya. Tapi kuas bambu ini memang memiliki karakter ya Pak ya, dalam goresan hasil lukisan Bapak Iya. ini ya. Satu, Ibu, kalau Sangat penting jadi ya, Iya. sangat elemen yang sangat penting ya Pak ya. sangat penting sekali. Seperti misalnya kita seperti titik ini ya, satu titik ini. Iya. Kalau kita mau agak timbul gitu kan bisa. Makanya ini pusatnya kita lebih timbul itu ada. Iya. Karakter itu timbulnya itu ya Pak ya. karakter itu ada gitu bagi saya sendiri. Jadi lebih hidup ya Pak ya, Iya. lukisannya ya. Ya, kalau inilah ornamen-ornamennya kan harus detail sekali. Iya. Itu akan lebih seperti inilah. Kan dia itu lebih timbul daripada yang lainnya. Betul. Biasanya kalau Bapak mau bikin lukisan ada ritual khusus gak sih Pak? Maksudnya kayak berdoa dulu atau ada maksudnya untuk menemukan ide atau inspirasi itu seperti apa Pak? Itu kalau inspirasi datangnya dari kita banyak membaca. Iya. Kita banyak berinteraksi sama teman, sama orang yang lebih spiritual atau yang lebih mampu dari kita. Sebab di sana kita akan menggali begitu. Apa yang kita bicarakan, dari sana kemungkinan ada ide yang keluar gitu. Banyak sekali. Seperti misalnya dalam
dalam pembicaraan itu sendiri saya ada orang apa dari amor ngajintio begitu, seperti orang itu, oh kenapa ada orang berbicara begini, gimana, apa maknanya ini kan gitu. Dari sana saya, oh kalau amor ngajintio itu menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Pencipta. Kalau saya menyadari sendiri itu apa namanya masih jauh sekali kan gitu. Maka saya punya apa adanya, timbul, oh begini kita begini kita lukisan begini kita terjemahkan dalam lukis, bukan kita apa konter apa oh ini enggak kan. Saya lukisan lebih merefleksikan ke dalam gitu ya Pak. Ya, saya buat lukisan Punarbawa begitu. Sebab dalam Punarbawa itu sendiri kita akan lahir kembali begitu. Mengapa kita lahir kembali? Karena kita banyak ikatan gitu. Itu dah apa namanya? Karena mungkin saya merasa bodoh gitu. Mungkin saya merasa tidak ada apa-apanya, maka saya nggak berani bilang amor yang Argentina, oh masa bagi saya itu masih jauh gitu. Maka saya tuangkan dalam lukisan. Kalau kita debat itu kan tidak ada, kita punya inspirasi begitu. Betul. Iya, banyak gitu, banyak kita membaca. Seperti saya pernah bikin apa namanya dalam terbakarnya hutan Kandawo gitu. Dalam apa yang dapat kita dari cerita itu. Dari kalau menurut saya dari cerita itu, mengapa ada raksasa yang enggak mati, mengapa ada burung puyuh yang enggak mati, mengapa ada apa namanya naga taksaka yang enggak mati. Iya, dari sana kita dapat, oh itulah makanya saya menggali supaya ada maknanya bagi saya gitu. Satu, mengapa ada burung puyuh enggak mati dalam terbakarnya hutan itu? Karena burung puyuh itu kan hewan mimikri yang mampu beradaptasi. Itulah simbol pengetahuan, bahwa pengetahuan itu harus bisa adaptasi terhadap lingkungan. Itu yang tujuannya gitu. Makanya dalam hidup itu harus ada pengetahuan, harus ada power, harus ada keinginan. Itu yang saya dapat, walaupun secara menurut argumentasi saya gitu sendiri. Makanya menurut pemahaman Bapak. Ya, menurut pemaham saya. Oh begini, makanya saya buat lukisan itu sendiri. Jadi inspirasinya tetap dari realitas yang ada di masyarakat, tapi Bapak bawa ke dalam kepercayaan Bapak gitu ya. Jadi bisa dilihat dari lukisan Bapak juga kan sangat menonjolkan karakter-karakter perwayangan yang klasik yang ada di cerita-cerita dalam kepercayaan Bapak ya. Itu bagaimana Pak memadukan atau memadukan antara realitas yang Bapak lihat di lingkungan dengan kepercayaan yang Bapak yakini seperti itu, dan ini bisa menghasilkan lukisan yang luar biasa. Sebab itulah saya berpikir bahwa kepercayaan itu sifatnya universal kan gitu. Apapun bahwa kepercayaan itu sendiri timbul dari kita di dunia ini. Makanya apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada hubungannya dengan kepercayaan itu sendiri. Dengan Tuhan ya. Iya. Makanya saya kalau begini di dalam apa namanya cerita-cerita di mana ada hubungannya ini gitu, harus menggali gitu. Walaupun kita kalau dulu kan kita bikin wayang, oh gini ceritanya, mungkin orang tua kita juga begitu pemikirannya, beliau memikirkan perang, gini kan gitu. Kalau saya enggak senang. Kalau saya berpikir, oh misalnya orang bicara Mahabharata atau apa, mesti dulu yang senang itu
di perangnya Bima begini kan gitu. Iya. Saya maunya apa yang memaknai dalam hal itu gitu. Cerita yang mana ada hubungannya dalam apa namanya kehidupan Hubungan sekarang. manusia, ya. Ya. Oke. Apa makna yang ini baru saya seneng gitu. Jadi mungkin apa namanya, inspirasinya dunia modern tapi diterjemahkan dalam klasik tradisional Iya, ya Pak ya. iya. Itu yang menjadi ciri khas Pak Ida Bagusena ya. Iya. Jadi dibanding pelukis-pelukis lain mungkin ya yang sudah mungkin lebih banyak ke arah modern, sisi modernnya. Nah Pak Ida Bagusena ini justru mempertahankan ciri khas klasik dari tradisi Bali itu sendiri dan juga kepercayaan sebagai orang Hindu Bali ya Pak ya. Dan itu diterjemahkan dalam karya-karya Pak Sena. Boleh dijelaskan nggak sih Pak, ada nggak lukisan Pak Sena yang sudah apa ya, mungkin dikoleksi oleh kolektor luar, terus sudah berpameran di negara lain gitu Pak, sudah ada yang dibawa pameran tempat lain gitu Pak. Dan karya yang mana Pak, boleh dijelaskan nggak? Itu kalau saya kan apa namanya, kalau pameran saya udah, tapi untuk apa namanya, untuk koleksi orang luar itu karena apa? Satu, saya sendiri hanya melukis saja. Oke. Mau dikoleksi di mana itu saya kan enggak. Ya, nggak terlalu ini ya Pak ya. Iya, saya hanya inilah saya gitu. Ya. Mau dikoleksi siapa? Saya itu dah. Oke. Enggak apa namanya? Nggak terlalu memikirkan itulah gitu Pak ya. memikirkan, ya. Yang penting Bapak berkarya aja Iya. gitu ya Pak. Saya berkarya aja. Silakan. Tapi dalam karya itulah saya ingin mencurahkan apa yang saya percayai, Iya. dan semoga apa yang saya tuangkan dalam kanvas itu ada maknanya. Satu untuk saya sendiri, Iya. mudah-mudahan peminat atau apa namanya, penikmat seni itu, oh begini, ada apa namanya, Bisa mudah-mudahan tersampaikan ada pesannya yang ya, saya secara sampaikan universal ya, Pak sampai ya. juga gitu. Iya. Nah ini salah satu lukisan Pak Sena yang terbaru, yang mungkin masih dalam proses juga, dan prosesnya juga tidak dalam jangka waktu yang pendek. Ini sudah 5 tahun ya Pak ya, Ya, udah. kalau tidak salah ya, dan ini masih dalam proses juga ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan ke penonton Yes. Lengkung Seni, apa yang sebenarnya Bapak mau sampaikan, dan bagaimana proses ini dari awal inspirasi sampai dengan hari ini Ya. pengerjaannya. Ya, sebenarnya dulu idenya pertama sekali saya ingin apa adanya menuangkan bahwa dalam kepercayaan saya sendiri, Ya. dan sains itu sendiri udah apa namanya, udah sama begitu. Ya. Sebab dalam itu udah penciptaan itu sendiri, kalau di sains kan ada lumut yang pertama, Ya. tumbuhan berbuku, baru Ya. tumbuhan gitu. Sama juga kalau saya di Bali, wong, satu, Ya. mino, taru, buku. Artinya yang pertama tercipta itu tumbuhan berbuku itu sendiri. Ya. Baru tumbuhan, baru mino, baru unggas. Ya. Setelah unggas baru hewan berkaki, hewan kan Ya. gitu, hewan. Setelah itu baru manusia. Itu yang ingin saya sampaikan pertama kali, idenya begitu. Ide besarnya ya Pak Ide ya. pertama kalinya gitu. Udah berkembang, apa judulnya sebenarnya? Judulnya sebenarnya itu sendiri. Mari kita bercermin Bercermin. pada apa yang kamu yakini dan alami. Itu. Oke. Iya. Tapi prosesnya sangat ini Pak ya, rumit Iya. sekali ya Walaupun Pak ya. latar belakangnya dari Iya. penciptaan itu sendiri dari sini. Iya. Baru sini, oh di sini tumbuhan lumut itu ya. Lumut, baru ada ini seperti bambu, Iya. buku itu baru di sini. Kemari dia ikan, dari ikan itu baru ya ini apa namanya, burung unggas itu sendiri. Iya. Baru unggas, baru ke sana ini ada hewan. Baru kita sendiri yang lahir gitu. Manusia ya Pak. Iya, dari sanalah
Karena itu dah saya bilang tadi, karena manusia itu lahir yang terakhir kali, tapi dengan kita yang berbicara, saya makhluk yang paling utama kan itu. Itulah sifat ego manusia itu sendiri, tidak tahu bahwa yang memberi kita kehidupan alam sendiri ya. Tapi kita sendiri manusia yang justru saat ini juga banyak fenomena alam yang terjadi juga kan itu karena ulah manusia ya sendiri, mungkin ya seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk karya yang sangat relevan dengan situasi saat ini, walaupun dalam bentuk yang sangat klasik, yaitu dengan wujud perwayangan, tokoh-tokoh wayang, dan juga ada dari sisi kepercayaan Pak Sena sendiri, tapi itu sangat relevan dengan realitas saat ini, seperti itu ya Pak ya? Iya, seperti ini. Dan saya itu udah pertama kali bahwa pengetahuan itu diiringi dengan ketidakbaikan itu, kebaikan itu, terus diiringi dengan ketidak positif negatif dua sisi. Ini terus ada dua sisi terus gitu. Tapi dalam dua sisi itu kita harus bisa kemana arah kita. Itu aja yang kita menyebabkan kita baik. Kalau kita menuju arah ke timur, pasti timur yang kita bilang baik. Yang barat kan nggak baik, karena tujuan kita ke timur. Gitu. Jadi tergantung persepsi kita ya. Makanya dalam penciptaan itu tidak ada yang baik dan buruk. Gitu. Saya melihat Pak Sena ini juga punya ciri khas. Kalau ditanya, misalkan identitasnya Pak Ida Bagusena tuh apa sih dari lukisannya? Itu kalau misalnya ditanya gitu ya, saya melihat sendiri beberapa lukisan Bapak, saya sudah melihat dan sudah datang juga ke pamerannya, dan memang ciri khasnya ini memang selalu menggabungkan karakter wayang yang bentuk masih klasik ya Pak ya, artinya puppet ya, dengan bentuk yang sudah agak modern, artinya sudah berbentuk anatomi ya Pak ya. Apa memang itu yang jadi identitas dalam cara melukis Bapak? Atau karakter lukis yang Bapak munculkan? Pertama kali saya munculnya ini karena saya ingin memadukan sebenarnya. Memadukan sebenarnya tiga itu. Wayang puppet itu sendiri, wayang ubud, dan sudah anatomi manusia itu sendiri seperti ini misalnya. Kalau wayang puppet, wayang kulit itu kan ini. Kalau wayang ubud itu gini. Kalau udah ke manusia ini, saya ingin sebenarnya memadukan seperti wayang ini flat gitu. Kalau wayang seperti ini udah ada unsur anunya dikitnya itu masih juga anatominya. Kalau ini manusia itu sendiri udah ada anatomi, udah ada bentuk manusianya gitu ya Pak ya. Saya itu ingin menyampaikan gini perkembangan itu. Jadi kalau ditanya karakter lukisnya Bapak seperti apa? Kalau dari sudut pandangnya Pak Sena sendiri? Itulah saya kalau bilang karakter saya itu sendiri apa kalau gitu, saya susah bilang. Coba Bapak, kalau karakter saya sendiri kan bukan saya yang menentukan. Bagi penhimat, yang menhimat lukisan saya lah yang harusnya memberi karakter saya sendiri. Kalau saya bilang, karakter saya begini. Jadi harus penikmat sendiri ya yang menerjemahkan atau melabelkan lah istilahnya di Pak Sena ini sebagai apa gitu ya. Oke, kalau Pak Sena sendiri hanya berkarya saja ya Pak ya. Biasanya Pak kalau melukis itu dari mulai ide awal, inspirasi, kemudian mulai melukis itu biasanya prosesnya berapa lama Pak umumnya? Kalau ide itu ya datangnya enggak tentu sebab bisa kita tidur ada inspirasi kita berkarya langsung gimana dikerjakan idenya.
Idenya kan bisa kita buat dalam sketsa, dalam buku kecil aja bisa. Ya. Seperti sana saya buat sketsanya, yang ini dari lingkaran gitu. Oh begini dalam bayangan kita sendiri begitu. Baru kita sketch dalam kanvas. Okay. Dalam kanvas posisinya bagaimana itu yang ada. Sebab lukis itu kan harus posisi gimana. Yeah. Setelah posisi baru anatomi bagaimana. Setelah anatomi bagaimana pengerjaannya. Makanya lama. Setelah pengerjaannya detailnya bagaimana. Setelah detail baru ada backgroundnya apa namanya? Warna. Yang mau digelapkan mana mau ditonjolkan yang mana gitu. Mungkin seperti ini yang kita tonjolkan walaupun pengetahuan ini ditonjolkan seperti ini dah saya simpulkan. Saraswati dengan sebab pengetahuan itu sendiri menurut saya dua sisi juga baik buruk. Kalau sudah masuk ke karakter-karakter setiap pewayangannya. Pertama itu dah ide itu sebenarnya. Ide itu yang paling, sebab ide itu kan datangnya nggak tentu ya Pak tentu. Ya. Itu yang lama. Ya. Yang lama udah itu posisi seperti kan. Yang menyebabkan lama itu detailnya. Kalau ide kan udah datang aja, udah di mana aja kita sketch bisa gitu. Betul. Tapi yang lama itu detailnya yang pakai kuas bambunya itu ya Pak ya. Itu yang lama, tapi untuk idenya yang kita suka itu memang lama begitu. Kalau kita bikin wayang begini, mau anatomi gini kan udah justru lebih mudah ya Pak ya. Mudah. Okay. Sebab udah apa? Oh kata orang tersenyum begini, kalau orang itu kan udah kita bayangkan gitu. Tapi menurut Bapak kuas bambu ini bisa nggak diganti dengan alat lain yang lebih modern gitu Pak? Kan ini kan sudah menjadi ciri khasnya Bapak nih. Tapi kan maksudnya dengan bergulirnya waktu gitu, dan sekarang sudah banyak alat-alat lain yang mungkin bisa menyamai. Ini mungkin nggak Bapak beralih ke kuas model yang lain yang lebih modern? Itu dah. Karena jiwa saya, tradisi kan udah mungkin walaupun bisa, tapi enggak apa. Bapak tidak akan memilih itu gitu ya? Karena itu dah. Kalau orang udah jatuh cinta itu kan lain gitu. Apapun mungkin yang lebih baru, lebih cepat, lebih gini. Kalau udah memang kita ini udah cintai gitu. Gitu. Jadi tidak bisa menyamai detail dari yang bisa dilakukan dengan kuas bambu ya Pak ya. Karena balik lagi bahwa Bapak yang paling memahami setiap detail lukisan Bapak ya. Dan itu tidak bisa digantikan dengan peralatan modern ya Pak ya. Dan akan selalu menjadi ciri khas dari lukisan-lukisan Bapak ya. Kalau Bapak sendiri menentukan ritme lukis nggak ada ya? Jadi ya tadi Bapak bilang dari mulai ide sampai dengan itu mengalir aja gitu Pak ya? Iya, mengalir. Makanya tadi Bapak juga sempat bilang tidak akan menerima pesanan ya Pak ya? Tidak akan menerima pesanan. Jadi orang ya harus menunggu gitu Pak ya. Bahkan untuk Bapak berpameran pun mungkin butuh waktu yang cukup lama ya Pak ya untuk sampai kepada pameran, karena mengumpulkan setiap karya itu juga nggak mudah ya Pak ya. Cukup lama ya. Bapak terakhir boleh tahu terakhir berpameran di tahun berapa? Ini tahun 2018. 2018. Ya, sama Pak Tut Budiano ya. Dwi Tunggal. Dwi Tunggal. Jadi berdua ya Pak ya. Dan itu 2018, dan dari 2018 ke sini belum ada lagi pameran karena memang karyanya sendiri masih terus dalam proses ya. Memang kalau seniman yang sangat detail seperti Pak Sena ini mungkin tidak bisa cepat, apapun selalu dalam bentuk kontemplasi ya Pak, karena setiap ide-ide yang masuk itu harus selalu ada sisi kontemplasinya. Jadi tidak hanya sekedar melukis, tapi juga ada pesan atau makna yang sangat dalam yang mau disampaikan kepada penikmat seni ya Pak ya. Jadi itu sebabnya mungkin karya Bapak juga nggak terlalu banyak ya Pak ya istilahnya ya. Sangat terbatas gitu ya Pak ya. Itu dulu saya mulai untuk melukis yang begini itu
pertama kali apa namanya udah mumet sekali. Kenapa tuh Pak? Saya udah bikin suatu lukisan apa itu ya. Pernah saya apa yang kita akan lagi lukis, semua udah kita udah begini Gali. asalnya udah mampet sekali Iya. saya. Oh pernah ya Pak? Pernah. Ada masa-masa kayak gitu ya Pak ya? Pernah. Iya iya. Waduh, apa yang senang saya melukis-lukis lama. Iya. Apa yang kita tapi coret-coret tetap gitu. Apa yang saya mau sampaikan? Itu udah dalam jalan-jalan itu saya kan hanya bisa jalan kaki aja, kalau motor nggak bisa. Okay. Jalan-jalan itu saya berpikir apa yang saya bikin itu. Ternyata masih banyak yang kita harus gali gitu jadi. Okay. Sebab dalam jalan-jalan itu saya di sana saya menemukan titik balik itu sendiri. Okay. Dari apa namanya orang itu bicara, oh kita ada yang jadi begini, jadi begitu, ada yang saya berpikir oh, apa ini sebenarnya gitu saya berpikir jalan-jalan itu sendiri. Setelah itu oh bahwa saya sendiri di sanalah saya dapat ide apa namanya tujuan pengetahuan dan dasar pengetahuan itu sendiri. Jadi tadinya buntu tiba-tiba jalan-jalan. Ya. Jadi pas ketemu buntu nih Pak ya jalan-jalan dulu gitu ya. Ketemu ide lagi balik lagi gitu ya Pak ya. Itulah titik balik saya. Apa yang saya di sana saya tujuan pengetahuan dan dasar pengetahuan itu sendiri. Dasar pengetahuan itu diri kita sendiri. Dari orang Bali itu bilang apa namanya catur sana itu sendiri. Apa tujuan? Hanya semua itu alam ini sendiri dan kita sendiri. Tujuannya apa? Beliau kan gitu. Itu karya yang mana tuh Pak? Yang sempat stuck kemudian balik lagi baru kepikiran lagi untuk udah di Jakarta. Iya, apa tuh Pak nama judulnya boleh di-share ke penonton? Judulnya itu udah title-nya ya. Ya, dasar pengetahuan. Oke. Dan tujuan pengetahuan dan dasar pengetahuan. Oke. Itu yang saya artinya kita menggalilah Anda pada alam ini dan seperti yang saya bilang tadi itu bercerminlah pada alam ini dan keyakinan Anda gitu. Itu jadinya. Makanya makanya kita harus banyak membaca, banyak mendengar gitu jadinya. Kan gitu jadinya. Iya, betul. Iya, dari sanalah saya artinya apa? Kita jadi seniman itu harus pandai. Iya. Iya. Betul. Harus pandai kita. Iya. Kalau tidak pandai kan berkarya itu susah. Apa yang hanya kita memikir di sana ada tarian begini kita bisa lukis langsung ya Pak. Lukis langsung kan udah ada itu. Bukan kita barangnya udah ada, kita gini kalau topeng begini seperti ini kan kita topeng begitu. Bisa kan itu. Tidak kita menciptakan apa yang kita pikirkan, apa yang itu tidak ada gitu. Barangnya udah ada, artinya kita meramunya tidak mampu. Yang sulit gitu, ya Pak ya. Ya. Jadi artinya mungkin ini ada perbedaan antara melukis tradisi dengan melukis dengan tradisi. Betul nggak Pak? Melukis tradisi itu kan seperti yang Bapak bilang, mungkin melukis orang menari Bali ya kan, atau tari topeng atau apa yang tradisi yang memang dari Bali ya Pak ya. Tapi melukis dengan tradisi, mungkin itu yang sedang Bapak coba untuk terus sampaikan kepada generasi-generasi berikutnya ya Pak. Itulah tradisinya apa? Kekuatan kita di mana? Seperti saya sendiri, kekuatan saya di kepercayaan saya Hindu. Bagaimana kita melukis? Dasar kita apa? Dasar kita di Hindu ya kepercayaan kita sendiri. Alam ini apa? Ya kita kan ramu juga di sana. Bagaimana alam ini? Bagaimana kepercayaan saya? Gitu. Makanya banyak lukisan saya itu seperti itu meramunya. Seperti sekarang ada namanya Trihita Krano itu sendiri.
saya bumbuin ini dengan kepercayaan saya sendiri. Menurut Bapak sendiri, pelukis tradisi itu juga harus jadi penutur cerita leluhur, apa enggak? Menurut Bapak, ini kan salah satunya ya, maksudnya seperti tadi Bapak bilang kan, dari kecil Bapak sudah terbiasa mendengar cerita wayang gitu kan, tokoh-tokoh wayang yang akhirnya jadi terbawa dalam karya-karya Bapak gitu. Itu seperti itu nggak, Bapak melihatnya seperti apa nih? Statement saya barusan. Ya, kalau tradisi itu ya, kalau kita melukis sebenarnya ada istilah tradisi dan istilah modern bagi saya sendiri. Sebab apa? Melukis itu hanya curah hati kita dan apa namanya, seperti saya sendiri itu ya, yang dibilang tradisi artinya kita melangkah dari apa yang kita yakin, kan udah tradisi itu. Walaupun secara orang melukis seperti modern sekarang, bisa dia dasarnya tradisi, mungkin warnanya kan tradisi. Kalau di Bali ada 3 warna itu sendiri, seperti hitam, putih, merah, itu kan harus itu. Mungkin dia bisa bergerak dari sana aja, udah tradisi juga, modern juga itu. Menurut saya sendiri, sebab modern dan tradisi itu tergantung dari orang yang seperti kurator. Dia yang sendiri yang mau mengklasifikasikan. Ya, ini tradisi, ini pelukis modern, ini tradisi. Gitu. Menurut saya enggak, sebab mungkin itu dah semua pelukis itu tradisi, sebab dia itu bergerak dari keyakinannya sendiri. Berarti kan udah keyakinannya, berarti udah dia lakon itu kan. Betul. Tadi kan Bapak bilang Bapak sempat stuck ya Pak ya. Tapi pernah nggak ada karya Bapak yang Bapak merasa gagal gitu? Jadi udahlah nggak jadi saya terusin. Itu ada nggak Pak? Pengalaman seperti itu sebagai pelukis? Enggak, saya belum ya. Sebab itu dah, kalau saya udah ide saya udah pasti baru saya tuangkan. Kalau seperti tadi dah, enggak ada vakum 1 bulan lebih. Pernah tuh Pak ya? Tapi hanya vakum aja, tapi terus dilanjutin lagi ya Pak ya? Jadi nggak ada karya gagal tuh, nggak ada di mata Ida Bagusena ya Pak ya? Karena, dan Bapak tahu sendiri kalau misalkan sudah kira-kira mau selesai atau tahapan-tahapannya itu biasa sudah terbayang dalam karya Bapak. Apa adanya Bu, seorang pelukis itu pasti seperti kita berjalan, sebab dalam perjalanan itu sendiri pasti ada aja sandungan, itu biasa, itu seperti itu dah. Hal biasa ya Pak. Biasa. Artinya setiap sama juga. Setiap lukis itu pasti ada yang kita tidak senang. Tidak semua bagus, pasti ada. Tidak sempurna gitu. Tidak sempurna, dari mata pelukisnya itu sendiri ya Pak ya. Dari itu rasanya ada aja. Nah itu bagaimana memperbaikinya pada saat kita berpikir, Bapak berpikir bahwa ini apa yang kurang gitu, itu Bapak berhenti atau justru Bapak explore lagi biasanya? Saya berhenti dulu. Kita itu caranya ya, buat seniman-seniman muda. Coba tipsnya nih dari Pak Sena. Mungkin dalam suasana kita juga dalam berkarya itu juga yang menyebabkan udah bagus, kalau kita teruskan mungkin gosok terus enggak ya, malah jadi gagal ya. Lebih baik berhenti dulu, dilihat lagi, kemudian coba untuk mencari inspirasi lain. Setelah itu kembali lagi melukis lagi gitu ya Pak ya. Tapi Bapak pernah nggak sih, ini kan Bapak tradisional, masih tetap mempertahankan tradisional klasik ya, bahkan sampai peralatannya pun masih sangat tradisional sekali. Pernah nggak terlintas dalam benak Bapak untuk mencoba melukis dengan gaya modern? Pernah nggak sekilas saja Pak? Mungkin pernah melihat ini ya, melihat mungkin perkembangan zaman atau melihat pelukis-pelukis lain yang coba untuk eksplor ke gaya modern gitu kan, banyak ya Pak ya, seniman-seniman Bali juga yang mulai bergeser ya dari tradisi. Itu pernah nggak seorang Ida Bagusena itu punya pemikiran untuk mencoba gaya
yang lebih modern daripada yang sekarang Bapak lakukan? Itu apa namanya? Yang dalam karya saya belum pernah. Tapi ide itu ada. Tapi saya ingin menggabungkan apa namanya? Dulu dalam mimpi itu bagaimana kita menggabungkan tradisi itu dengan modern begitu. Tapi pernah ya Pak, sempat terpikir juga begitu. Tapi saya kan harus kita jadi seniman tahu diri juga. Tujuan kita kan hidup itu tahu diri. Kalau memang kita nggak mampu di sana, jangan memaksakan ya Pak memaksakan. Walaupun memang kita harus mengeksplor kan begitu, tapi kita tahu diri gitu. Jadi memang tidak pernah ada keinginan ya Pak ya untuk apa namanya untuk mencoba gaya yang lebih modern ya Pak ya. Seperti di sana ada pernah saya berpikir dalam Kandawo itu ada naga yang apa namanya kita bunuh, keinginan yang artinya naga yang terbang kita bunuh, naga yang ke darat ya kita bumi. Hidupkan dalam manukan Kandawo Arjuna itu membunuh yang ke atas itu. Saya pikir di sanalah kita harus berpikir keinginan kita yang berlebihan itu tidak apa namanya kemampuan kita harus kendalikan kan gitu. Harus kita punya ya. Kalau Bapak melihat sendiri karya lama Bapak itu misalkan Bapak melihat lagi gitu ya, flashback lagi ke belakang gitu Pak. Karya lama Bapak tuh Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ada nggak Bapak melihat mungkin perkembangan atau pergeseran dari gaya melukis Bapak atau pilihan objeknya atau pilihan karakternya itu ada nggak? Dan mana karya yang menurut Bapak paling berkesan? Ya, saya dulu melukisnya ndak kayak gini. Hanya seperti itu yang hitam putih itu seperti tarian gitu. Awal-awalnya begitu. Itu dah kita harus setelah menua kita ke sini apa lagi belajar gitu. Kalau dulu kan ya walaupun kita secara anatomi kita udah puas kan gitu. Tapi setelah kita menua itu apa yang mau kita sampaikan lagi gitu. Seperti juga pengalaman gitu. Dari membaca dari begini kan. Ya, kalau dulu kan tarian, bagaimana bikin legong, bagaimana bagaimana orang menari. Jadi lebih kepada keindahan objek saja ya Pak ya. Kalau dulu ya. Jadi sekarang kan perpaduan keindahan ada, maknanya dari lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi ya, baik secara spiritual maupun juga menggabungkan dengan realitas gitu mungkin Pak itu dah. Mungkin karena kita udah semakin tua, betul. Bertambah umur jadi semakin memaknai hidup lebih memaknai hidup sendiri itu dah. Jadi itu ternyata sangat mempengaruhi karya ya Pak ya. Jadi dari mulai dulu Bapak lebih banyak karya-karya yang lebih pada keindahan, sekarang lebih memadukan lagi antara unsur keindahan dengan pesan ya Pak, makna yang mau disampaikan kepada pecinta seni ya Pak ya. Kalau Bapak untuk seniman-seniman muda nih Pak, untuk seniman-seniman muda yang baru berkreasi, baik yang di Bali maupun yang di luar Bali, apa yang mau pesan yang mau Bapak sampaikan, terutama untuk yang Bali ya Pak ya, ini untuk yang seni lukis tradisi, khususnya untuk yang klasik dan di Ubud ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Satu yang saya ingin sampaikan karena kita kita harus mempertahankan seni tradisi itu. Sebab apa? Sebab itulah warisan kita sendiri. Sebab kalau tidak kita yang mempertahankan, siapa lagi kan gitu. Dalam tradisi itu kita dapat mengenali diri kita sendiri. Sebab kita menggali lagi, belajar lagi, terus kan itu seperti kehidupan ini sendiri. Sebab semua tradisi gitu,
kehidupan itu kan juga tradisi, apa yang kita lakukan pada tempat itu kan terus mengulang gitu. Saya ingin sampaikan, mari kita banyak menggali lagi dan mempertahankan tradisi kita sendiri gitu. Jadi memang Bapak pinginnya generasi-generasi muda atau seniman-seniman muda di Bali ini juga tidak kehilangan akar tradisinya ya Pak, walaupun mungkin era digital, era modern sudah masuk dan hidup berdampingan di masyarakat Bali, tapi tetap tradisi jangan sampai ditinggalkan, seperti itu ya Pak ya. Di balik setiap garis tipis dalam lukisan klasik Bali tersembunyi cerita yang panjang tentang disiplin, ketekunan, dan cinta yang tak pernah putus pada tradisi. Hari ini bersama Ida Bagusena, kita menyaksikan bagaimana seni bukan sekedar gambar di kanvas, melainkan nafas panjang yang diteruskan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menyaksikan Lengkung Seni. Sampai bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.